Bayangkan sebuah kedalaman yang tidak pernah tersentuh cahaya sejak awal penciptaan. Jauh di bawah kaki kita, lebih dalam daripada jurang manapun, lebih hening daripada malam paling sunyi, ada ruang kosong yang tidak benar-benar kosong. Ruang itu bernafas, berdenyut, dan menunggu. Para leluhur kuno menyebutnya rongga bumi, dunia kedua, lapisan yang tidak pernah diperiksa manusia sejak ia diciptakan dari tanah. Di sanalah desas-desus tentang kaum yang terbuang berkumpul. Makhluk haus perang, bermata sempit, berkulit pucat, dan berpindah secepat angin badai. Mereka pernah menjadi bagian dari peradaban permukaan, tetapi dihukum masuk ke kegelapan abadi. Sebagian orang menyebut mereka Agartha, bangsa sempurna nan tersembunyi. Yang lain menyebutnya Shambhala, kota tak terlihat. Namun umat beriman mengenalnya dengan nama yang lebih menggetarkan. Yakjuj dan Makjuj, kaum yang akan naik dari tempat tinggi, menghancurkan apa saja yang bernapas, dan hanya bisa dihentikan oleh satu senjata, doa dari langit. Dan sebelum hari itu datang, para penjaga lama membangun sebuah pintu raksasa dari besi, gerbang yang disegel di tengah dua gunung. Gerbang yang hingga kini masih ada. Sebelum manusia belajar menulis, sebelum kerajaan pertama dibangun, para pengembara dan pendeta kuno sudah berbicara tentang dunia bawah tanah. Mereka tidak menyebutnya neraka, bukan pula alam setan, melainkan sebuah dunia paralel yang memiliki aturannya sendiri. Kaum zaman purba percaya bahwa bumi tidak padat seperti bola batu. Mereka menggambarnya sebagai kulit tipis yang menutupi ruang luas di dalam, seperti rongga dada makhluk hidup. Ketika Edmund Halley merumuskan teori Hollow Earth, ilmuwan modern mengejeknya. Namun para penjaga manuskrip lama justru tersenyum, seolah mendengar seseorang akhirnya menyentuh kebenaran yang dikunci ribuan tahun. Sebab dalam naskah kuno dari Tibet, Persia, India, hingga Arab, bumi disebut memiliki lapisan dalam yang dihuni makhluk berakal. Legenda Agartha menyatakan, ini bukan dunia yang gelap dan kasar, tetapi kota megah bercahaya lembut, tempat manusia pertama, yang lebih cerdas dari keturunannya, melarikan diri ketika permukaan bumi dilanda perang para raksasa. Mereka membawa kitab, teknologi, dan cahaya yang tidak lagi dikenal manusia modern. Namun dalam versi yang lebih kelam, Agartha bukanlah pelarian para bijak, melainkan penjara raksasa. Di bawah lapisan tanah yang dipadatkan, disembunyikan bangsa yang pernah membangkang aturan langit. Bangsa yang dibuang karena ketamakannya. Para penjaga menyebut mereka dengan satu nama yang tak boleh diucapkan di malam hari. Kaum perusak. Seiring waktu, manusia lupa. Ilmu modern semakin congkak, menganggap semua legenda hanya mitos. Namun bumi tidak lupa. Sesekali ia memberikan tanda, kompas yang berputar gila di kutub utara, angin hangat yang keluar dari tempat yang seharusnya bersuhu beku, dan gema langkah dari bawah tanah yang tidak berasal dari manusia. Teks Hindu-Buddha menyebut sebuah tempat bernama Shambhala, kota suci yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang dipilih. Tidak ada peta, tidak ada pintu, tidak ada koordinat. Ada yang mengatakan Shambhala berada di Tibet, ada yang bersumpah kota itu berada di bawah permukaan bumi, tersembunyi antara lapisan batu dan sungai magma. Para pendeta menyebutkan bahwa penduduk Shambhala bukan hanya manusia. Mereka adalah keturunan dari peradaban yang diturunkan dari langit. Makhluk cerdas, berusia panjang, dan hidup dengan teknologi yang tak pernah bisa dipahami manusia modern. Tetapi mereka bukan bangsa suci seperti yang diperkirakan orang. Sebab dalam teks gelap yang disembunyikan para biksu Himalaya, Shambhala juga disebut sebagai persemayaman kaum yang dibuang dari cahaya. Mereka dikuatkan tubuhnya, dikecilkan hatinya, dan dibiarkan menunggu waktu keluarnya kelak. Legenda kuno menyatakan bahwa pintu menuju Shambhala hanya terbuka sekali dalam 1000 tahun, dan ketika terbuka, angin panas akan keluar dari perut bumi, membawa aroma besi dan tanah terbakar.
Penduduk dataran tinggi sering melaporkan suara seperti desis raksasa dari dalam gunung. Para tetua Tibet memperingatkan, jika pintu Shambhala terbuka kembali, dunia atas tidak akan pernah sama. Sebab kota itu bukan hanya permukiman, ia adalah tahanan, dan yang dikurung di dalamnya bukan makhluk biasa. Al-Quran menggambarkan seorang raja agung bernama Zulkarnain yang membangun dinding dari besi dan tembaga untuk menahan dua bangsa perusak. Para mufasir sejak dulu mencurigai bahwa tembok itu tidak berkaitan dengan tembok Cina, melainkan sebuah struktur lain yang ditanam di antara dua gunung. Abad ke-7, pengembara Cina bernama Yuan Xiang menemukan sebuah pintu besi raksasa di jalur antara Turkestan dan India. Ia menggambarkannya sebagai gerbang hitam yang berkilau seperti kulit ular baja, berdiri di antara dua tebing yang sempit. 100 tahun kemudian, Khalifah Al-Watsik mengirim ekspedisi. Mereka melihat dua gunung besar yang dipisah lembah sejauh 150 meter. Di tengahnya berdiri tembok besi selebar 50 meter, memantulkan cahaya seperti logam hidup. Di sampingnya, dua kolom raksasa berdiri sebagai engsel pintu. Penduduk sekitar mengakui kebiasaan aneh. Setiap hari, 3 kali sehari, mereka memukul kunci pintu dengan batu besar. Setelah itu mereka menempelkan telinga ke dinding. Dari balik pintu, terdengar teriakan gema, suara manusia, tetapi bukan manusia. Para ahli sejarah yang berani menelusuri kembali tempat itu menemukan sisa-sisa besi yang tersegel, jauh di wilayah Georgia modern. Tetapi sebagian besar wilayah itu kini tertutup militer. Alasannya sederhana, dinding itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dibuka, tidak boleh diganggu. Hadis Nabi menggambarkan Yakjuj dan Makjuj sebagai bangsa bermuka lebar, bermata sipit, dan rambut pirang kusut. Mereka bergerak cepat seperti badai, makan apa saja yang mereka temukan, dan tidak mengenal kata damai. Para sejarawan Muslim mengaitkan ciri-ciri itu dengan bangsa utara seperti Tartar dan Mongol, sementara sebagian lain menghubungkannya dengan bangsa Asia Timur. Namun ciri fisik hanyalah setengah jawaban, sebab yang dikurung bukan sekadar suku atau ras. Menurut tafsir kuno, Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan kaum perusak purba, manusia yang kekuatannya berlebihan dan akalnya bengkok. Mereka diberi umur panjang, daya jelajah yang besar, dan jumlah keturunan yang tak terhitung. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah amukan sejarah, gelombang yang akan datang setelah dunia mencapai titik lalai. Jika pintu itu terbuka, mereka tidak hanya keluar dari satu arah, tetapi dari setiap tempat yang tinggi, mengalir seperti pasukan serangga raksasa. Dinding Zulkarnain bukan peringatan. Ia adalah alarm, dan dunia belum siap mendengar suara pecahnya besi itu. Para peneliti modern mencatat fenomena aneh di Kutub Utara. Kompas berputar tanpa arah, medan magnet terdistorsi, dan angin hangat keluar dari daratan beku. Tidak ada teori resmi yang dapat menjelaskan sepenuhnya. Pendukung teori Hollow Earth meyakini di bawah es abadi itu ada rongga besar, sebuah jalur vertikal yang menghubungkan dunia permukaan dengan dunia bawah. Jalur ini bukan pintu, tetapi cerobong raksasa, tempat hawa panas bumi naik ke permukaan. Pengembara lama meyakini Yakjuj dan Makjuj tidak hanya disegel dengan pintu besi, tetapi juga dengan penutup kutub, lapisan es yang menjadi penghalang alamiah. Jika es itu mencair, pintu kedua akan terbuka. Perubahan iklim yang semakin cepat membuat banyak ilmuwan spiritual gelisah. Mereka memperingatkan bahwa bumi bukan hanya memanas, tetapi melemahkan segel purba yang menjaga dunia dari pasukan yang tertidur. Dan ketika segel itu melemah, tidak ada manusia, tidak ada bangsa, tidak ada teknologi yang bisa menghalangi mereka jika mereka memutuskan untuk naik. Dalam surat Al-Anbiya ayat 97, Allah memperingatkan bahwa ketika dinding itu terbuka, kaum itu akan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Ayat ini selalu membuat para ahli tafsir terdiam,
Sebab bumi tidak memiliki tempat akhir selain permukaan dan langit. Sampai mereka menyadari bahwa yang dimaksud tempat tinggi bukan gunung, melainkan lapisan bumi yang lebih tinggi dari dunia bawah. Dengan kata lain, mereka naik. Mereka memanjat. Mereka akan muncul dari celah yang tak terduga. Akan tiba masanya ketika dunia merasa damai, seolah tidak ada musuh yang tersisa. Dan saat itulah, kaum yang telah tidur ribuan tahun akan keluar seperti banjir hitam yang tidak dapat dicegah. Di hari itu, manusia akan menyadari bahwa tembok besi Zulkarnain bukan mitos. Bahwa Sambala bukan dongeng. Bahwa Agartha bukan nama puitis, melainkan realitas kelam yang disembunyikan bumi. Dan dunia akhirnya melihat, dari celah-celah yang retak, mata-mata kecil dan lebar yang telah menunggu terlalu lama. Tidak ada yang tahu kapan gerbang itu akan pecah. Tidak ada ilmuwan yang mengakui keberadaannya. Tidak ada penjelajah modern yang diperbolehkan mendekatinya. Namun sejarah, kitab-kitab kuno, para pengembara, para khalifah, dan para mufasir semuanya menunjuk ke satu fakta. Gerbang itu nyata. Yang dikurung di baliknya juga nyata. Dan ketika dunia semakin lalai, semakin congkak, semakin sombong, suara dentingan besi itu akan terdengar lagi. Sampai hari itu tiba, kita hanya bisa menunggu dan berdoa.